Suara apa ya dari langit ya? Gimana soalnya? Kemungkinan sih kayaknya nggak ada yang salah klik lagi ya, nggak ada yang salah KJ. Yang susah nomor berapa tadi, teman-teman? Coba gue mau nanya ke ke yang nggak pernah gue tanya. Astri. Susah gak? Soalnya tadi yang susah nomor berapa, Astri? Soal yang sepatu. Emang ada soal sepatu ya? Nomor berapa sepatu, guys? Nomor satu. Nomor satu sampo. Emang ada nomor sepatu ya? Yang persentase nggak paham ceritanya. Ya udah kita kerjain aja deh. Kita bahas ya. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Nomor 3 kegocek. Ya, nomor 3 kegocek. Emang nomor tiga lumayan susah. Walaupun ngitungnya sedikit ya nomor 3. Ngitungnya sedikit cuma emang agak rumit. Nomor 1 dijadiin persamaan, benar. Ya, gue baca dulu deh. Toko milik Ibu Tina telah menjual 40 bungkus sabun dan juga sampo. Harga satu buah sabun 2.000 dan satu buah sampo 4.000. Jika uang yang diterima 200.000, maka jumlah sampo yang terjual adalah ini kalau Nafis yang ngerjain mungkin caranya pakai apa namanya? Nyoba opsi nih biasanya. Jawaban lu bener gak, Nafis? Benar. Buset, mantep bener. Ya, yang pertama kita pakai bikin persamaan dulu ya. Untuk soal nomor 1, di mana dia ada 2 variabel nih. Ada sampo dan ada sabun. Ada sabun dan juga sampo. Ya, ada sabun dan juga sampo. Di mana ya udah, sabun kita ganti variabelnya jadi sabun kita ganti aja jadi X. Sabun itu jadi X deh. Yang formal-formal aja ya, yang biasa aja. Yang sampo itu ya, berarti nanti sabun ditambah sampo atau X ditambah Y itu sama dengan yang 40 bungkus gitu. Gitu yang pertama ya. Dimana ini buat memudahkan kita nantinya, ini kita rubah lagi persamaannya, di mana nanti harga sabun atau X itu sama dengan, bukan harga sabun sih, jumlah sabun, sorry, ini jumlah sabun ya. Jumlah sabun itu sama dengan 40 bungkus dikurang jumlah sampo yang terjual, jadi 40 mini gitu. Ini persamaan pertama yang kita dapat. Tujuannya buat apa sih kita bikin persamaan kayak gini? Tujuannya nanti buat dieliminasi dan juga buat disubstitusi biar kita dapat salah satu variabel yang kita butuhin atau kita tahu gitu nilainya. Gitu ya teman-teman ya. Kalau yang ada yang punya cara berbeda boleh share di kolom chat atau nanti biar kalian on mic setelah gua. Itu pernyataan atau persamaan yang pertama. Nah, persamaan yang kedua itu berarti nanti 2000X ditambah 4000Y itu sama dengan ya uang yang diterima sama Bu Tina, yaitu 200.000 gitu. Ya, pakai eliminasi. Ya, kalau kita langsung substitusi juga bisa. Jadi gini, kalau langsung substitusi berarti nanti ya persamaan 2
di mana persamaan 2 itu 200x, 2000x plus 4000y. Itu sama dengan 200.000. Nah, di sini kita bisa apa namanya? Kita bisa substitusi nilai x-nya nih, pakai nilai persamaan 1. Gitu. Makanya tadi tujuan apa namanya? Gua bikin persamaan 1 biar langsung disubstitusi nanti di persamaan 2. Berarti nanti gimana? 2000x berarti x-nya berapa tadi? 40 min y. Itu sama dengan 4000 y sama dengan 200.000. Gitu. Biar nanti sama-sama variabelnya itu y, teman-teman. Karena kalau masih ada x sama masih ada y, bingung kita mau apa namanya? Mau dapat nilai yang mana. Nah, karena kita mau dapat nilai yang y, makanya tadi ya apa namanya nilai x-nya kita rubah jadi 40 min y gitu, teman-teman. Ya sebenarnya mau pakai cara langsung substitusi kayak gini bisa atau eliminasi juga itu bisa, terserah kalian nanti gimana. Itu ya. Ada yang caranya kayak gini nggak tadi ngerjainnya? Kak Iben, Ya, Lela. kalau saya sih kayak gitu, tapi ininya disederhanakan jadi ngitungnya nggak terlalu rumit kayak gini, nggak terlalu banyak gitu, Kak. Oh, nggak terlalu rumit. Dibagi Coba dibagi kita 2000 sederhanain gitu. dulu. Bisa Jadi sih, benar. disederhanakan. Lebih bagus kita sederhanain dulu. Iya. Jadi yang ini persamaan 2 kita sederhanain dulu deh, biar ngitungnya nggak terlalu banyak ya. Bagi berapa nih, Lela tadi? Dibagi 2000, Kak. Kita bagi 2000 deh. Kita bagi 2000. Dibagi 2000. Berarti kalau bagi 2000, X-nya itu sisa 1, Y-nya itu sisa 2. Berarti nanti 200.000-nya itu berarti sisa berapa? 20 ya? Sisa 200 ya? Apa 20? Bentar. Sisa 100, Kak. Sisa 100. Berarti nanti X plus Y sama dengan 100. Ya benar, boleh kayak gini. X plus 2Y, X Kak. plus 2Y. Lupa gue tadi. 4.000-nya masih sisa. Ya gitu. Nah ini kita revisi dikit. Kita gawe. Ya penting ya disederhanain kayak Lela tadi, tujuannya buat biar kalian ngitungnya nggak mumet gitu, nggak terlalu banyak angka. Nah X-nya kita substitusi tadi pakai nilai berapa tadi? 40 min y gitu. Terus ini ditambah 2y, aduh, tambah 2y sama dengan 100. Ini gue substitusi nih, inget nih. Kenapa tiba-tiba ada 40 y, Kak? Nih gue substitusi. Gue tambahin keterangan. Maka dapat berapa nih? 2y dikurang y. Berarti sisa y ya. Gitu. Berarti nanti 100 dikurang 40. Berarti y-nya itu sama dengan 60. Iya, lebih cepat ya kalau disederhanain. Ya gitu ya teman-teman ya. Ada yang bingung nggak? Ngitungnya nggak banyak ya, cuma segini doang. Ya gitu. Kalau disederhanain ngitungnya lebih dikit, enak. Izin gabung Kak? Ya gabung boleh. Izin segala. Ya ada yang punya cara beda? Kalau yang dieliminasi gimana kalian? Kalau yang dieliminasi, tadi kan ada tuh banyak. Ini kalau nyari X ketemu minus ya. Kalau nyari X berarti nanti apa namanya nilai y-nya yang kita rubah kan, jadinya nanti y itu sama dengan 40 min X gitu. Baru nanti ujung-ujungnya kalian dapatlah bahwa nilai X-nya itu atau kuantitas si X itu sekitar berapa berarti? Bentar. Ya pokoknya nanti dapat deh. Setelah nanti kalian dapat X, itu baru nanti kalian tinggal kurang gitu. Dari 100-nya. Berarti sekitar 40 gitu.
Iya, kalau minus berarti nggak kejual dong. Ya gitu pokoknya. Kita bisa sesuaiin gitu. Kalau kita mau nyari X atau mau nyari Y, kita apa namanya persamaannya dibikin salah satunya gitu kayak tadi. 100 dari mana tadi? Nih, 100 dari sini Napis. 100 itu bentuk sederhananya dari 200.000. Jadi apa namanya? Persamaan dua ini 2000 X ditambah 4000 Y sama dengan 200.000 itu semua ruasnya kita bagi 2000 gitu. Maka dapatlah 2000 X jadi X, 4000 Y jadi 2000 Y. 200.000 dibagi 2000 itu jadi 100 gitu, Napis. Emang kalau antum nyelesainnya gimana tadi? Tadi gua agak nebak sih nih. Agak nambah. Ya lanjut aja ya. Iya, coba boleh kalau mau ada cara lain. Satu cara lain boleh nih, berskala kakak Oh, saya mencoba. boleh. Kan kalau misalkan di situ kan dibilang kalau misalkan toko Ibu Tina tuh menjual 40 bungkus sabun dan sampo. Nah, Ya. jadi saya tuh saya 40-nya tuh saya kaliin sama 2000 sama 40-nya tuh saya kali sama 4000. Heeh. Jadinya ketemunya 80.000 sama 160.000. Nah, itu Heeh. saya tambah 240.000. Hasilnya itu sama dengan 240.000. Nah, lalu karena yang ditanya itu samponya, jadi 240.000 dibagi 4, jadi 60. Oh gitu. Bentar, gue tulis ulang. Coba pelan-pelan. Biar gue tulis. Berarti yang pertama 2000 dikali 40. 40 gitu. Terus 4000 juga dikali 40. Ya, Dapatlah berapa nih? 80.000 sama 80.000 160. sama 160.000 gitu ya. Ya, Terus dijumlahin deh, berapa dapat? ya, 240 ya. ya. Terus Karena yang ditanyain samponya, jadi 240 dibagi 4. oh dibagi 4.000. 40. Dibagi 4.000 4 ya, 4.000, 4.000. dibagi 4.000 ya harusnya. Dibagi 4.000. Ya, Dapatnya berapa itu berarti? 60 ya? ya. Bisa sih kayak gini. Ya bisa juga sih, benar. 60 bungkus. Cuma gue nggak tahu sih dasar dasar apa namanya dasar teorinya kalau kayak gini. Cuma benar secara penalaran nggak ada yang salah dari caranya. Ini kalau kata anak-anak Twitter mungkin life hack gitu. Dasarnya logika, benar, dasarnya logika. Nggak masalah. Gitu. Lanjut ya, kita soal nomor 2. Nomor 2 ini mirip-mirip sama soal nomor 1. Cuma bedanya angkanya lebih sedikit. Arni merencanakan membeli baju dan celana. Ada 2 variabel juga nih, baju dan celana. Kita rubah deh. Baju itu X, celana itu Y gitu. Gitu ya teman-teman ya. Menjelang hari raya untuk seluruh anggota keluarganya. Jadi Arni mungkin gajinya paling tinggi, jadi dia ngebeliin semua baju itu. Baju Idul Fitri. Jumlah kedua macam barang tersebut adalah 68. Jadi si Arni beli baju yaitu X ditambah, aduh kecil banget. Arni beli baju X ditambah beli celana, totalnya ada 68 buah gitu. Gitu ya. Nah, jumlah kedua barang tersebut adalah 68 dan jumlah baju 3 kalinya lebih banyak dari jumlah celana. Jadi bisa dibilang jumlah baju, jumlah X itu sama dengan 3Y. Gitu ya teman-teman ya. Jumlah baju 3 kali lebih banyak dari celana. Berapakah jumlah baju? Gimana nih? Substitusi berarti ya? Substitusi.
Berarti X-nya ini kita substitusi. Karena kan nilai X sama dengan 3Y, maka kita substitusi juga. Sama kayak tadi, kita substitusi. Berarti X-nya itu jadi 3Y, nah Y-nya tetap, yaitu Y sama dengan 68. Berarti ada 4Y sama dengan 68. Nah, Y-nya itu berarti 68 dibagi 4. Berarti nilai Y sama dengan Y-nya itu berarti berapa nih? 16 ya? 17 ya, 17. Sorry. 17. Ini baru, ini berarti yang ketemu ini Y itu apa ya? Y itu celana berarti. Yang ditanya apa? Yang ditanya baju. Jadi ada 17 celana, berarti nanti tinggal gimana? Tinggal kita kurangin. Berarti nanti X plus Y sama dengan 68. Berarti yang kita cari X. Berarti nanti nilai X itu 68 dikurang jumlah celana, yaitu ada 17. Berarti dapatlah berapa? 51. Gitu. Jadi jawabannya 51. Gitu ya guys. Tinggal substitusi lagi 2 kali. Ya. Ya, ada yang bingung nggak? Ada yang punya cara lain nggak? Ini setiap soal caranya bisa bercabang ya teman-teman ya. Kak, aku mau jawab dong. Nomor berapa nih? Ini yang nomor 2. Oh, nomor 2. Gimana emang kalau lu? Itu kan kalau misalkan dari perbandingan kan jadi 3:1 ya. Nah, Mm-mm. si 3-nya itu baju, si 1-nya itu celana. Nah, berarti kalau dijumlahin itu jadi 4. Jadi langsung aja 68 tuh bagi 4 sama dengan 17. Berarti jadi 17. 17 tuh jadi 1, jadi banding 1 gitu kan. Nah, berarti tinggal 3 kali 17 gitu. Jadi 51. Oh gitu, benar-benar. Bisa juga kayak gitu. Ini gua tulis ya caranya. Ini yang tadi nih. Anggaplah beli apa namanya pakaian itu, baju dan celana itu kan pakaian. Jadi apa namanya pakaiannya ini kita ganti jadi A deh. Berarti 3A dibanding apa namanya banding 1A gitu kan. Dimana nanti kalau dijumlahin 3A plus 1A itu sama dengan 4A gitu. Nah, di mana nilai sorry. Itu 68. Berarti nilai 4A itu adalah 68. Berarti nilai A-nya itu nanti 17. Nah, kita lihat perbandingan si apa namanya? Si baju itu ada 3A. Di mana 1A-nya atau nilai A-nya 17. Ya udah tinggal kita substitusi, berarti 3A sama dengan 3 dikali 17. Gitu. Dapatlah 51. Itu ya, teman-teman. Maksud sini naik kayak gitu. Itu mesti ada perumpamaan. Jangan cuma satu, tapi anggaplah pakaian lah gitulah. Pakaian. A-nya itu pakaian nih, gue tambahin lah. A-nya itu pakaian. Atau kalau pakai B, pakai Z, terserahlah angka kesukaan lo. Bang, boleh ke nomor 1 gak? Buset. Nih, kalau mau nyatet. Masih bingung gak gimana? Ayo. Udah ya. Kita lanjut ke nomor 3. Sorry ya, gue agak cepet dikit nih. Karena tadi kita mulainya agak lama. Biar jam 12 udah kelar. Saya ada tugas lagi soalnya. Nah, nomor 3 nih ada 3 orang. Ada Nita, ada Nia, ada Nuri. Mereka bersahabat karena namanya berawalan dari huruf N gitu. Sekolah Nita berjarak 3 km dari rumahnya dan berjalan dengan kecepatan 5 km per jam. Nia 4 km dengan kecepatan jalannya itu 6 km per jam. Nuri jarak dari rumah ke sekolah 5 kilo. Dan kecepatannya itu 7 km jalannya gitu. Ini gue agak highlight.
Terus ini 4 km, dia 6 km. Terus lagi dia 5 km dan dia 7 km. Gitu ya. Pada dasarnya ini sebenarnya perbandingan juga teman-teman. Jadi bukan kalau pakai rumus kecepatan terserah, tapi pada dasarnya ini juga apa namanya, soal perbandingan. Di mana apa? Si Nita itu kalau dia jaraknya 5 kilo, maka dia waktu tempuhnya itu 1 jam. 5 km per jam berarti 60 menit gitu. 60 menit. Begitu juga sama nih si apa Nia itu 6 km per jam. Jadi 60 km dia menempuh waktu 1 jam 60 menit. Si Nuri juga sama, dia 7 km bedanya. Dan dia waktu tempuhnya 60 menit. Nah, pertanyaannya nih, jaraknya Nita 3 km, Nia 4 km, Nuri 5 km. Maka kita bisa pakai rumus perbandingan. Di mana nanti ya berarti apa namanya? Ya berarti kalau si Nita nih, kita hitung Nita dulu. Nita itu berarti nanti 3/5 terus kita kali 60 kilo. 60 menit, sorry 60 menit. Maka si Nita kalau misalkan menempuh jarak 3 km dengan kecepatan 5 km per jam, berarti berapa nih? 5 dibagi 60 deh, 5 dibagi 60. 5 bagi 60, dapatlah 12. Berarti 3 kali 12. Berarti si Nita itu 36 menit gitu. Siapa lagi? Si Nia. Nia itu berarti 4/6 dikali 60. 60 menit. 60 bagi 6. 60 bagi 6 itu 10. Berarti 4 kali 10. Berarti Nia itu 40 menit. Gitu ya. Nah, terakhir si Nuri. Si Nuri ini agak koma ya. Yaitu dia 5 km dibagi 7. Baru dikali 60. Maka dapatlah. Ini kalau disederhanain, 60 dibagi 7 itu kan koma ya. Iya enggak? Karena 7 itu kan kalau bulatnya itu 7 kali 8 56. Nah, 7 kali 9 63. Berarti 60 ini tuh kalau disederhanain itu sekitar 5,5 gitu. Berarti 5,5. Sorry. 8,5 gitu. 60 bagi 7 itu 8,5. Berarti 5 dikali 8,5. Di mana nanti Nuri itu menempuh jarak sekitar 42,5 menit. Atau kalau kalau dijabarin itu sekitar 42 menit 30 detik gitu. Ya berarti nanti kita cari yang mana yang paling cepat atau paling lama. Opsi A, Nita jalan lebih cepat dari Nuri. Salah ya. Opsi A kenapa salah? Opsi A kenapa salah? Karena kalau kita ngomongin berjalan lebih cepat, si Nia itu lebih cepat, yaitu 6 km per jam. Sedangkan si Nita itu cuma 5 km per jam. Jadi yang lebih cepat siapa? Harusnya si Nuri, bukan Nita gitu. Kalau ngomongin jalan lebih cepat. Gitu ya. Berangkatnya jam berapa? Pokoknya mereka berangkatnya di waktu yang sama. Entah kesiangan bareng-bareng apa gimana, gue nggak tahu. Nia jalan lebih cepat dari Nuri, salah juga. Nuri itu jalannya lebih cepat, yaitu 7 km per jam. Jadi yang ini juga salah. Berjalan lebih cepat. Salah ya. Kita lihat opsi C. Nuri dan Nita sampai sekolah bersamaan. Ini juga salah. Kenapa? Karena lebih cepat si Nia. Lebih cepat si Nita gitu. Bersamaannya itu salah. Gitu ya. Ini harus paham nih, tiap opsi beda-beda. Sampai di sekolah bersamaan atau berjalan lebih cepat itu beda. Kita lihat opsi D. Nita sampai di sekolah lebih lama dari Nia. Salah ya. Nita itu cuma nempuh 36 menit. Si Nia 40 menit. Berarti
Nita lebih cepat. Makanya opsi D juga salah. Nah, opsi E yang tepat. Nuri sampai sekolah lebih lama dari Nita. Kenapa? Karena Nuri 42 menit 30 detik. Jadi jawabannya adalah yang E. Ya, gitu ya. Ngitungnya dikit, cuma emang 60 dari mana? Ini ada yang nanya 60 dari mana? 60 itu waktu tempuhnya dia kalau misalkan dia nempuh 1 jam. Jadi kita bikin perbandingan antara jarak mereka dengan kecepatan mereka gitu. 60 itu 60 menit nih. Nah, 60 menit itu berapa? 60 menit itu 1 jam. Gitu. Kenapa A sama B salah? Karena kan dia nanyanya berjalan lebih cepat. Nih gua highlight tuh. Berjalan lebih cepat. Kita tinggal lihat di soal. Nita berjalan berapa kecepatannya, yaitu 5 km per jam. Ini gua kasih tulisan kecil deh. Nita itu 5 km per jam. Terus si Nuri itu kecepatannya 7 km per jam. Cepetan siapa? Cepetan Nuri. Makanya opsi A sama B salah. Gitu ya. Berjalan lebih cepat. Iya, patokannya ya kecepatan dia kan 6 km per jam, 5 km per jam. Kecepatan berjalan. Ya gitu ya. Berarti nggak dilihat waktunya. Enggak, kan yang ditanya apa namanya? Kalau yang waktu ini dia cuma ngomongin dia sampai ke sekolah berapa lama. Tapi kalau ngomongin kecepatan berjalan itu tanpa dihitung udah ada di soal. Tuh. Jadi opsi A sama B buat tahu benar salahnya enggak butuh perhitungan, cukup kalian lihat di soal. Di mana Nita jalan 5 km per jam, Nuri 5 km per jam, 6 km dan seterusnya gitu. Gitu ya. Gitu. Opsi 4, soal nomor 4. Napis meminjam uang pada temannya sebesar 750.000. Setelah sebulan temannya membayar beserta bunganya. Jadi 825.000. Berapa persentase bunga yang temannya bayar tersebut? Jadi Nafis agak rentenir emang nih ya. Dimana dia minjemin, ini gue tulis ulang, minjemin 750. Terus temennya dibayar berarti 825. Berarti selisihnya berapa nih? Si Napis dapat untung berapa nih? Si Napis dapat untung berapa? 75.000. Gitu kan. Iya gak? Si Napis ngambil untung. Terus persentasenya berapa? Ya berarti buat tahu persentasenya, keuntungan si Nafis yaitu 75.000 dibagi berapa duit yang dia pinjemin yaitu 750.000 terus dikali 100%. Gitu ya. Berarti berapa nih? Sekitar, ini kan kalau disederhanain jadi 1/10 kan. Berarti itu sekitar 10%. Gitu ya. Jadi Nafis ngasih bunga atau ngambil keuntungan dari kelakuannya yang rentenir itu sekitar 10%. Gitu. Jadi jawabannya B. Rentenir ya, emang Napis nih. 10%. Sama kayak gini. Ini sederhananya gini. Napis minjemin duit ke Ulil 10.000. Ini gue kasih angka kecilnya ya biar kalian gak bingung. Napis minjemin duit pinjam ke Ulil 10.000. 10.000. Terus dibalikin 5.000. Dibalikinnya 15.000. Kalau 5.000 malah berkurang dong. 15.000. Gitu kan. Berarti kan si Nafis ngambil untung 5.000. Di mana berarti persentase bunganya dia 5.000/10. Jadi dikali 100%. Berarti dia ngambil keuntungan 50%. Jadi setengahnya
bunganya itu setengahnya, gede banget. Ya, itu ya. Ya, biasanya yang nerapin 10% kayak gini itu pegadaian ya, 10%. Pegadaian yang di pinggir jalan tuh yang warna merah, warna biru, warna pink. Kalau pegadaian yang warna hijau yang punya pemerintah itu bunganya relatif kecil. Cuma emang persyaratannya repot. Bukan repot sih. Karena kan butuh kepercayaan kan atau trust. Makanya ada foto rumah lah biasanya. Disamperin ke rumahnya itu kalau dari pemerintah. Betul. Betul, yang tokonya jeruji besi ya, yang pegadaian yang bunganya gede. Itu butuh apa namanya? Itu bukan karena pengen minjemin ya, tapi karena apa namanya? Barangnya bakal diambil. Lanjut. Ini nomor 5 mirip-mirip soal kemarin. Komposisi bubuk mawar dan melati untuk bikin parfum adalah 5:3. Jika untuk membuat 15 botol parfum dibutuhkan 75 gram bubuk mawar. Berat bubuk melati yang dibutuhkan untuk membuat 60 botol. Ya, ini ada sedikit apa namanya kemudahan di mana 15 botol dan 60 botol itu berarti dia berapa? Kelipatan berapa? 4 kali lipatnya kan? Iya enggak? Gitu ya. Berarti kita cari dulu nih si melatinya ini berapa kalau bikin 15 botol. Kalau kita bikin 15 botol 15 botol parfum, berapa banyak bubuk melati gitu. Berarti berapa gimana nih? Berarti 3/5 dikali 5 dikali berapa nih? Dikali 75 gram. Kenapa 75 gram? Karena kan ini perbandingan antara apa namanya? Si melati, ini melati nih. Ini melati. Dan yang ini mawar. Maka yang 75 gram itu nilainya si mawar juga. Gitu ya. Berarti berapa nih? 3 kali 5, 3 kali 75 dibagi 5. Ini kalau disederhanain berarti nanti 75 bagi 5 berapa? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75. Berarti 75 bagi 5 itu 15. Berarti nanti 3 dikali 15. Maka dalam 15 botol parfum itu dibutuhkan berapa? 45 gram bubuk melati. Gitu teman-teman. 45 gram bubuk melati. Aman ya sampai sini ya? Aman sampai sini ya. Nah, berarti ketika bikin 15 botol parfum dibutuhkan 45 gram bubuk melati, maka ketika 60 botol atau 4 kali lipatnya, berarti ya 60 botol parfum tinggal berapa? Tinggal 45 gram atau bubuk melati deh kita apa namanya? Ya 45 gram. 45 dikali 4. Berarti berapa nih? 180 gram. Gitu ya. Empatnya dari mana, Kak? Empatnya tadi gua kasih analogi di awal. Gua kasih gambaran bahwa 60 botol itu 4 kali lipatnya dari 15 botol parfum. Ya berarti ketika kita tahu bahwa dalam 15 botol parfum itu ada 45 gram melati, maka ketika 60 botol tinggal kita kali 4 adik-adik. Jadi 180 gram. Tuh. Ya, lanjut nomor 6. Nomor 6. Kita ngopi dulu deh. Kenapa nggak 5/3? Karena yang jadi penyebutnya
itu ya yang mawarnya ini, karena ini kan mawar, ini mawar. Ini kan sebenarnya rumus turunan kan? Ini rumus turunan nih, dimana kalau dibikin awalnya perbandingan senilai itu kan gini. Ini rumus turunan dari ini berapa nih? 3/5 sama dengan ini yang ditanya nilai X per 75. Ini kan perbandingan senilai kan? Di mana yang 3 ini adalah melati, yang X ini melati. Yang 5 ini mawar, 75 gram ini mawar. Di mana kalau ini diturunin, itu jadinya nanti 5X sama dengan 75 kali 3. Terus nilai X-nya itu sama dengan 75 kali 3 per 5. Nah, bentuk ini, bentuk formula ini, itu sama dengan bentuk formula yang ini, gitu. Buat yang nanya ya, itu sama aja. Ujung-ujungan sama kan? 75 kali 3, terus dibagi 5. 3 kali 75 dibagi 5, sama aja. Itu rumus turunan. Gitu. Bang, itu step yang akhir bisa pakai perbandingan kan ya? 45 bagi 15. Iya, bisa juga. Pakai perbandingan juga. Makanya kan ya ujung-ujungnya bakal 180 gram. Intinya semua ini gue dari tadi, karena kemarin gue udah ngejelasin perbandingan senilai, makanya tadi gue langsung masuk ke angkanya. Iya nggak? Inget gak? Kemarin kan gue udah ngasih formula, perbandingan senilai formulanya gimana, atau persamaannya gimana, terus yang tidak senilai persamaannya gimana. Makanya tadi nomor 5 itu langsung gue masukin ke angka. Gitu. Gue nggak ngejelasin ulang persamaan senilai itu gimana. Karena kan gue anggap lu udah ngerti kemarin. Angka 4 dari mana? Ini angka 4 gini. Ini gue jelasin ulang nih. Ketika 15 botol parfum itu membutuhkan 45 gram melati, nih, kan? Maka ketika 60 botol atau 4 kali lipatnya, itu dapat berapa gram melati? Berarti kan tinggal dikali 4 kan? Kenapa? Karena 60 botol itu 4 kali lipatnya dari 15 botol. Gitu. Kenapa bisa dikali 4? Makanya tadi ini gue jelasin di awal biar kalian tuh ngerti pas gue bilang kali 4. Ya, gitu ya adik-adik ya. Kita lanjut ke nomor 6. Terdapat 3 orang yang akan mengikuti ujian masuk SMA Sukamiksu. Berikut adalah hasil ujiannya. Kita langsung ke soal. Informasi yang dibutuhkan untuk mengetahui nilai nuri. Nah, nilai nuri nih yang ditanya. Kita lihat di soal. Kita lihat kita lihat di ketentuan 1 sampai 4. Di mana soalnya itu ngomongin nuri. Iya gak? Di mana nuri itu diomongin atau dijelaskan itu di ketentuan 3. Iya gak? Di ketentuan 3. Nuri mendapat nilai 3/4 dari yang didapat Nita. Gitu. Jadi yang pasti ada yang kemungkinan ada jawaban nuri itu yang ada 3-nya. Walaupun ada 4 opsi ya. Gitu ya. Kemudian kita lihat nih di sini di ketentuan 3. Nuri mendapat nilai 3/4 dari yang didapat Nita. Berarti nilai Nuri itu 3/4 dikali Nita. Itu. Nah, si Nita itu ada di ketentuan nomor 1, teman-teman. Di mana Nita dapat nilai maksimal dalam ujian. Jadi si Nita nilainya itu paling tinggi, paling maksimal lah gitu. Di mana nilai maksimal dalam ujian itu adalah 100 poin. Itu ada di ketentuan nomor 4. Jadi bisa dibilang nilai Nita itu berarti dia dapat 100 poin. Berarti nilai Nuri berapa? Nilai Nuri itu kan berarti 3/4 kan dari Nita. Di mana 3/4 itu
dikali 100 poin karena nilai sin nita itu 100 poin. Maka dapatlah 100 bagi 4 25. Berarti 3 kali 25. Berarti berapa? Dapatlah si Nuri itu 75 poin. Nah, dari informasi tersebut kita berarti cuma membutuhkan ketentuan yang ada di 1, 3, dan 4. Gitu adik-adik. Ya, lanjut ya. Lanjut, guys. Nah, nomor 3 ini dia yang perbandingan terbalik. 3 orang dapat membangun pos keamanan dalam waktu 15 hari. Jadi 3 orang, 3 pekerja lah gitu. Dia membangun pos selama 15 hari. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan yang sama apabila yang membangun pos keamanan ditambah 2 orang? Berarti ketika nambah 2 orang, jadi 5 orang kan? 5 orang, adik-adik. Nah, berapa lama? Itu yang ditanyain di soal. Itu kan, di mana ini perbandingan terbalik. Kenapa? Karena di sini apa namanya? Variabel orangnya nambah atau meningkat. Nah, variabel waktunya itu makin cepat atau waktunya berkurang. Ini kan berarti perbandingan tidak senilai. Perbandingan tidak senilai. Di mana nanti ya sama yang seperti udah gue jelasin sebelumnya, itu kan kayak gini kan. Apa namanya? X1 dikalikan Y1 gitu. Sama dengan X2 dikalikan Y2. Ya, anggap aja lah ini tuh variabel X1 dan X2. Ini X, sedangkan waktunya Y gitu. X1 sama dengan Y1, X2. Kalau tadi kan perbandingan senilai agak beda kan. Nah, kalau misalkan kalian nanya ini didapat dari mana, Kak? Ini didapat dari perbandingan tidak senilai. Di mana nanti ya apa namanya? Ini 3 orang, terus ini 5 orang. Nah, maka yang di sini kita balik nih. Yang harusnya 15 harinya di atas, maka 15 harinya di bawah. Gitu. Jadi ini yang gua highlight hijau itu berarti yang 3 orang. Nah, yang gua highlight merah itu yang kalau yang ngerjain 5 orang. Ini kan terbalik kan, yang satu di atas, yang satu di bawah. Ini Y deh gitu. Maka kita tinggal masukin. Berarti X1-nya berapa nih? 3. Terus ini dikali berapa? 15 hari. Terus X2-nya berapa? X2-nya 5 orang. Berarti yang ditanya Y2. Gitu, berarti nanti Y2 itu nilainya sama dengan 45, 3 kali 15 dibagi 5. Kedapatlah 9. Itu ya teman-teman ya. Gitu. Ini gue agak highlight deh. Gitu. Jadi kalau kalian mau nentuin variabel, berarti yang ini tuh tadi X1, ini berarti ini yang pertama, ini yang X2 gitu. Berarti ini 15 hari yang Y1, berarti yang ini Y2. Ya berarti ini jatuhnya ini kan ini formula yang udah diturunin. Ini persamaan atau rumus untuk perbandingan tidak senilai. Gitu ya teman-teman ya. Berarti jawabannya 9 hari. Aman ya? Ketik aman coba. Ya ketik aman kalau ngerti. Gue menyeruput kopi dulu. Ini gue kasih lihat lagi deh tuh. Coba dalami.
Ya, kalian kalau mau apa namanya? Nginget rumus ini itu sama kayak rumus perbandingan dua peta. Jadi skala peta kalau apa namanya dalam materi perhitungan dasar peta itu dia termasuk perbandingan yang tidak senilai. Karena ketika skalanya makin besar angkanya, maka jarak yang ada di peta itu semakin kecil. Gitu. Nanti mungkin di inkubasi sosum dipelajarin. Basicnya udah ada lah kalian ya, basic perbandingan. Ya, lanjut nomor 8. Jika perbandingan antara peserta wanita dan pria adalah suatu pertemuan adalah 5:3, maka berapa persentase pria dalam pertemuan tersebut? Nah, ini kalian bingung mungkin di sini. Ini kita bisa bikin perandaian kan? Di mana 5 peserta, 5:3, wanita banding pria. Wanita banding pria kan. Ini 5:3. Nah, ini berarti kan ada berapa nih perbandingan totalnya? Ini kalau kita bikin pengandaian, jadi anggaplah A gitu ya. Berarti 5A ditambah 3A itu sama dengan 8A kan berarti. Nah, A ini apa nih? Simbol A ini, yang ini deh, yang ini aja. Simbol A ini itu menandakan apa? Peserta deh, gitu. Peserta. Jangan biru deh. Peserta. Gitu. Jadi ada 8 peserta lah gitu. Nah, di sini kita bikin perbandingan lagi ya. Yang ditanya yang mana? Yang ditanya persentase pria. Di mana pria itu adalah 3, perbandingannya 3. Berarti gimana? Penghitungannya berarti 3/8 dikali, karena dia nanyanya persentase 100%. Gitu kok. Gitu aja kok. Ya, gitu ya. Bingungnya di mana? Aku 8/3 kali 100. Oh iya, bisa juga kayak Rick. Ini kan di mana ini itu didapat, ini itu kan didapat dari sini kan, berarti apa namanya 8/3 sama dengan 100/X. Maksudnya gimana? 8 ini kan total. Nah, yang ini kan juga persentase total. Ya enggak? Aduh. Persentase total, yaitu 100%. Yang ini itu pria. Dan yang ini itu persentase pria. Ini namanya perbandingan senilai. Nah, ini kalau diturunin, maka jadilah kayak gini. Iya enggak? 3 dikali 100 dibagi 8. Dimana nanti ini kalau disederhanain, ini X lah berarti kan. 8 dibagi 100. 8 bagi 100. Berapa nih? Kita bagi 4 deh, kita sederhanain. Kalau dibagi 4 kan 100 itu jadi 25. 8 itu jadi 2. Berarti nanti 3 kali 25 dibagi 2. Itu kan. 3 kali 25, 75. 75 dibagi 2 itu sekitar 37,5%. Itu jadi jawabannya adalah yang C. Ya 12,5 juga bisa. 100 bagi 8. Gitu ya. Masih bingung nggak? Lanjut nomor 9 ya. Satu tim terdiri dari 12 orang. Dapat menyelesaikan sebuah pekerjaan dalam 12 hari. Ini agak-agak repot nih soal nomor 9. Jadi 12 orang dia menyelesaikan sebuah pekerjaan 12 hari. Nah, ketika 4 orang tersebut tidak dapat bekerja, iya gak? Tidak dapat bekerja karena sakit,
Berarti yang kerja sisa berapa orang? Berarti yang kerja jadi 12 dikurang 4 kan yang sakit. Berarti sisa 8 orang. Tuh, berarti 8 orang itu berapa hari? Gitu. Ini kan sama juga kan. Ini variabel X-nya meningkat, tapi variabel waktunya itu turun. Ini berarti tidak senilai. Berarti tinggal sama kayak tadi kan. X1, Y1. Terus X2 dikali Y2. Berarti berapa nih? Ya berarti tinggal Y2 nanti deh. 12 dikali 12 dibagi berapa? 8. Berarti 144 dibagi 8. Berapa tuh? 144 bagi 8. 18 ya. 18 hari. Berarti ini kita hapus nih tanya-tanyanya. Kita ganti karena udah ketemu jadi 18 hari. Nah, pertanyaannya di sini. Berapa persen penambahan hari untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut? Berapa persen penambahan hari untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut? Nah, dari sini kita dapat kan bahwa ketika 12 orang itu 12 hari dan jadi 18 hari, itu berarti dia nambahnya berapa hari? Nambahnya itu plus 6 hari. Iya enggak? Apakah sampai situ pengerjaannya? Tidak. Ada ada hitungan lanjutnya di mana berapa? Berarti 6/12 kali 100%. Kenapa kayak gitu? Ya karena ya ini sama kayak perbandingan yang ini tadi nih. Nih, sama kayak yang ini. Gitu. Sama kayak gini. Nah, bedanya ini kayak gini. 6/12. Dapatlah berapa? Ini 1/2 kali 100%. Berarti dia nambah 50% pengerjaan. 50% hari. Gitu. Ya gitu ya. Lanjut nomor 10. Dedi dan Aksmbar mendaftar sebagai peserta asuransi. Ya, nomor 10D. Dengan besar premi yang sama. Jika untuk membayar premi gaji Dedi sebesar 1.500 dipotong 3% dan gaji Ambar dipotong 5%, maka gaji Ambar adalah, nah di sini kita bisa dapat informasi awal di mana si asuransi yang dikeluarin Dedi jumlahnya itu sama dengan duit yang dikeluarin Ambar buat asuransi gitu. Nah, pertama kita bisa dapat informasi berapa sih duit yang dikeluarin Dedi, di mana si Dedi itu dipotong dari 1.500.000 3%. Berarti berapa nih si Dedi? Berarti si Dedi itu asuransinya, sorry ya, D-nya 1 harusnya. 1.500.000 dikali 3%. Gitu ya. Berarti 1.500.000 dikali 3/100, yaitu nanti jadinya 45.000. Berarti kalau si Dedi dia bayar asuransi 45.000, maka si Ambar juga sama. Ambar itu berarti nanti asuransinya 45.000 juga. Gitu, guys. Nah, pertanyaannya, si 45.000 ini kan 5% kan, berarti 5% gaji Ambar. Maka gaji Ambarnya berapa? Perhitungannya gimana? Berarti tinggal gini.
100% per 5 dikali 45.000. Kenapa bisa gitu, Kak? Ya ini rumus perbandingan juga sebenarnya. Lu bisa scroll yang di atas tadi. 100 bagi 5, 20. 20 kali 45.000. Berarti berapa? 20 kali 45.000, 900.000. Berarti si Ambar ngeluarin 5% dari 900.000, yaitu 45.000. Jadi jawabannya yang D. Jadi ini berarti ini step 1, ini step 2, ini step 3 yang di bawah. Gitu ya. Ya gitu. 45.000, kenapa 5%-nya si Ambar? Ya karena kan tadi di soal dijelasin si Ambar sama si Dedi itu ngeluarin jumlah duit premi asuransi yang sama. Jadi ketika si Dedi itu 45.000, maka si Ambar juga 45.000. Nah, di soal dijelasin gaji Ambar buat premi dipotong 5%. Berarti di sini perbandingan senilainya berapa? Ketika si Ambar ngeluarin 5%, yaitu sebesar 45.000 gitu ya. Berapa kalau misalkan 100% atau gaji totalnya si Ambar, karena itu yang ditanya di soal. Kak, maaf aku mau nanya. Yo, Kenapa jadi 100/5? Harusnya kan 5/100. kenapa 100/5? Karena yang ditanya total gajinya Ambar kan. Berarti kan total gaji kan berarti 100%. Gitu loh. Nah, kenapa per 5? Karena perbandingannya itu dengan preminya si Ambar. Ini kan premi Ambar. Premi yang dikeluarin. Ini persentase premi. Gitu, makanya 100/5. Kenapa 100/5 ya? Karena perbandingannya dengan premi. Jadi ketika di bawahnya ini persentase premi, maka di sini harus premi yang dikeluarkan. Sama kayak tadi nih misalkan. Misalkan ketika di sini nih. Ketika di bawahnya itu total peserta, maka di sini total persentase peserta gitu. Gitu kurang lebih. Ya, mungkin itu aja. Buat yang masih bingung bisa tanya ke grup. Nanti biar teman-teman yang bantu